selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ruda TPM, hari ini Ruda TPM hadir di sekitar Jakarta Selatan, tepatnya berada di Jalan TB Simatupang. Ini kondisi Jalan TB Simatupang. Hari ini tanggal 16 November 2022, hari Rabu ya teman-teman. Sekitar pukul 10 ya. Ruda TPM ingin melihat kondisi atau perkembangan dari pembangunan saringan atau treatment sampah di sekitar Kali Ciliwung. Nah, ini saya berada di depan atau di atas Kali Ciliwung teman-teman. Dan proyek saringan sampah berada di sekitar Kali Ciliwung ya, di depan teman-teman. Masih berprogres teman-teman ya. Di sebelah kanan ada pemasangan sheet pile gitu ya, pemasangan sheet pile dan logistik sheet pile. Berikut tiang panjang juga teman-teman. Kali Ciliwung berada di segmen TB Simatupang, menjadi lokasi proyek saringan sampah ya, yang sudah dimulai proyeknya sekitar bulan Juni yang lalu teman-teman. Dan ini memasuki proses konstruksi dan ditargetkan selesai di Desember 2022. Proyeknya sendiri sudah direncanakan dari 2018 teman-teman, 2019, namun terkendala COVID di tahun 2020. 2019 perencanaan, namun 2020 ada musibah atau pandemi COVID, sehingga tertunda dan baru terrealisasi pada Juni 2022 teman-teman. Nah, ini suasana proyeknya teman-teman. Jadi berada di Jalan TB Simatupang, sebelah utara dari jembatan Kali Ciliwungnya teman-teman ya. Sebelah selatan maksud saya. Ini mengarah ke selatan. Alirannya berada dari selatan menuju ke utara ya teman-teman. Nah, ini Jalan TB Simatupang dan ini ke arah utara, yang mengalir ke arah utara. Dari ini segmen selatannya dari jembatan TB Simatupang teman-teman. Masih banyak pekerjaan sepertinya. Pemasangan sheet pile dan juga tiang-tiang panjang. Jadi nanti ada semacam aliran baru di samping Kali Ciliwung untuk mengambil atau menyaring sampah, kemudian diolah di tempat, dan sebagian kemudian mungkin dieliminir untuk dibuang ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, saya berada di bawah jembatan TB Simatupangnya. Ini adalah Kali Ciliwungnya teman-teman. Cukup besar ya, mengalir dari utara ke selatan ke utara. Ini aliran ke utaranya teman-teman. Banyak sampah yang tersangkut ya teman-teman. Berada di ranting-ranting pohon, akar, batang, dan sheet pile juga. Cukup deras teman-teman dalam suasana kondisi musim hujan ya. Dan ini proyeknya sendiri yang mengarah ke segmen selatan ya teman-teman. Masih banyak pohon di sekitar ini. Wilayahnya berbatasan antara Jakarta Timur dengan Jakarta Selatan ya teman-teman. Ke arah kanan saya adalah merupakan arah wilayah dari Jakarta Selatan, dan ke sebelah kiri adalah wilayah dari Jakarta Timur, yaitu Pasar Rebo ya. Dan yang ke kanan barangkali masuknya ke
arah Tanjung Barat ya, wilayah Jakarta Selatan. Nah, ini teman-teman akses dari Jalan TB Simatupang untuk masuk ke proyek saringan sampah ya, Ciliwung. Aliran airnya cukup besar ya teman-teman, meski dalam kondisi normal. Di sekitarnya masih banyak kiri kanan pohon ya, yang cukup baik, hijau. Nah, di depan saya ada proyek yang sedang berlangsung teman-teman. Ini proyek saringan sampah Kali Ciliwung, segmen TB Simatupang. Dan menurut informasi ini merupakan proyek pertama di Indonesia yang membuat rekayasa sungai untuk treatment sampah ya teman-teman. Jadi sampah-sampah yang berada dari hulu, terutama dari di atasnya adalah Depok, kemudian ada juga Bogor, tidak masuk ke wilayah DKI Jakarta. Yang sejauh ini kita ketahui di Manggarai, bila mana ada luapan atau kiriman sampah dari sekitar selatan menumpuk di pintu air Manggarai. Nah, sebelum masuk pintu air Manggarai, di treatment melalui saringan sampah Kali Ciliwung, segmen TB Simatupang ya teman-teman. Inilah kondisinya teman-teman. Ada batas ketinggian air Kali Ciliwung ya teman-teman, meteran. Coba kita sedikit close up. Nah, ini teman-teman, jadi ada indikator ketinggian air di sekitar jembatan TB Simatupang untuk mengukur level waspada, level siaga di aliran Kali Ciliwung ya teman-teman. Kali Ciliwung dan Cisadannya maksud saya adalah aliran kali yang cukup besar dari Bogor di selatan menuju ke Jakarta dan Tangerang. Yang mengarah persis ke Jakarta tentu saja adalah Kali Ciliwung yang ini ya, yang cukup besar. Kondisi tepian Kali Ciliwungnya relatif baik teman-teman, cukup terjaga ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, relatif bersih ya, baik. Coba kita lihat di segmen selatan dari jembatan TB Simatupang ya teman-teman. Menurut data penelitian, ada beberapa hal yang krusial di aliran Kali Ciliwung, yaitu sampah ya teman-teman. Dalam kondisi normal, sampah tersebut berupa kemasan dari produk konsumer ya teman-teman, berupa saset-saset dari sisa makanan atau produk-produk toiletries ya teman-teman, yang tersangkut di tepian badan sungai. Ada pohon, ada akar gitu ya, ada cabang yang seperti dilihat. Nah, ini teman-teman, ini banyak sampah yang secara reguler, kalau menurut data Pemprov DKI adalah 52 ton sampah tersangkut di badan sungai atau tepian sungai di sekitar TB Simatupang per hari ya teman-teman. Kebayang ya, terlalu banyak volumenya kalau menurut saya. Terlebih bila mana dalam kondisi luapan banjir kiriman dari selatan ya teman-teman, dari arah Bogor, Depok dan sekitarnya.
Ini yang mengarah dari jembatan ke utara ya teman-teman. Profilnya cukup lebar sungainya teman-teman, dan alirannya juga sangat terlihat deras dan dalam ya. Nah seperti ini, jadi ini agak bagian yang agak dalam dan deras kalau saya lihat ya. Dari seberang ya, proyek yang sedang berlangsung cukup panjang, jadi semacam modifikasi sungai, dibuatkan saluran baru di sebelah kanan untuk treatment sampah ya, sehingga volume ke sampah yang terhanyut ke arah hilir di DKI Jakarta menjadi berkurang ya. Jadi Pasar Rebo ini sudah berada di yang sebelah kanan dalam Jakarta Selatan ya teman-teman. Di sebelah kiri dari sungai adalah Jakarta Timur, berbatasan dengan Jawa Barat, ya ini Depok. Jadi sudah mengarah ke Depok ya ini teman-teman, aliran sungai Kali Ciliwung. Bila mana curah hujan tinggi dan ada banjir kiriman, kalau saya amati sebagian besar dari sampah yang terhanyut adalah berupa batang-batang pohon ya, bambu dan sejenisnya. Sedangkan bila mana reguler di kondisi seperti ini, sampah-sampah yang terhanyut adalah sampah rumah tangga ya teman-teman, plastik dan sejenisnya. Bisa terlihat ya teman-teman, di ketinggian batang dan ranting pohon yang cukup tinggi, banyak tersangkut juga plastik-plastik ya yang terhanyut lalu terus sangkut di batang pohon ya teman-teman. Jadi terbayang volume air pada saat ada banjir kiriman dari selatan ya teman-teman. Cukup besar volumenya. Di ketinggian pohon ada pohon randu dan juga pohon lainnya di seberang sungai. Terlihat seberapa tingginya ya pohon tersebut. Namun tersangkut juga plastik ya